warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Siti Rahma, dengan INPM 3062056263. Dan selanjutnya teman saya yang bernama Basriana dengan INPM 3062056297. Yang ketiga bernama Niwayan Elpida Arianti dengan INPM 3062056274. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 yang bernama Saridatun Makiyah dengan INPM 3052056251. Kelas 04 atau 46, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Banjarmasin. Kami di sini akan membahas mengenai perspektif guru kelas rendah dan kelas tinggi terhadap pembelajaran sekolah dasar yang mengacu pada subjek personal pedagogik dengan mata kuliah kajian IPS SD 2 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Yuda Adrian, Magister Pendidikan. Selanjutnya ada perspektif guru kelas rendah terhadap pembelajaran IPS sekolah dasar mengacu pada subjek personal pedagogik. Dalam menghadapi era globalisasi, tuntutan terhadap pendidikan yang berkualitas semakin meningkat. Ada beberapa faktor yang menuntut lembaga pendidikan secara terus-menerus meningkatkan kualitas proses maupun keluaran atau output pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Selanjutnya ada kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Dalam pembelajaran dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain latar belakang peserta didik, psikologi anak, jenis belajar, dan lain-lain. Untuk memilih strategi pembelajaran IPS di SD, perlu diperhatikan tentang yang pertama, kebutuhan dasar peserta didik, yang kedua, latar belakang peserta didik, yang ketiga, perkembangan kognisi peserta didik, yang keempat, jenis dan kecakapan belajar, yang kelima, media dan sumber, keenam, karakter mata pelajaran, ketujuh, karakteristik kurikulum, dan yang kedelapan, pengalaman guru. Keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. A. Menarik perhatian peserta. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan melalui berbagai usaha dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama, membimbing peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik untuk mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang kelima, menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum serta objek dan bernalar. Baik, yang ketiga, keterampilan bertanya. Perlunya keterampilan bertanya karena
A. Guru cenderung mendominasi kelas. Yang B. Peserta didik kurang terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang C. Peserta didik seharusnya dilibatkan secara mental atau intelektual secara maksimal. D. Adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman peserta didik. 4. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komponen sebagai berikut. Pertama, variasi secara mengajar guru meliputi 1. Penggunaan variasi suara. 2. Pemusatan perhatian peserta didik. 3. Kesenyapan. 4. Mengadakan kontak pandang dan gerak. Yang kelima, variasi gerakan badan dan mimik. Yang keenam, variasi ekspresi wajah guru. Yang ketujuh, pergantian posisi guru. 5. Keterampilan memberikan penguatan. Komponen-komponen penguatan adalah A. Penguatan verbal diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Yang B. Penguatan non-verbal terdiri dari penguatan berupa mimik dan pergerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan atau kontak, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, dan penguatan tak penuh. Penguatan-penguatan secara efektif harus memperhatikan 3 hal, yaitu kehangatan dan efektivitas, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok sebagai implementasi dari pendekatan pembelajaran kooperatif yang membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Anggotanya terdiri dari 4 sampai dengan 5 peserta didik. Anggota kelompok dibentuk secara heterogen, baik mengenai kecerdasan atau kemampuan, gender, etnis, dan lain-lain. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran bersifat represif agar dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar optimal. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan pembelajaran agar tercapai hasil yang baik.
Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam mengelola kelas, guru menerapkan fungsi kepemimpinannya untuk mengorganisasi komponen-komponen pembelajaran menurut Robbins SP tahun 1991 dan Mulyana D tahun 2010. Kemudian kita akan membahas bagaimana perspektif guru kelas tinggi terhadap pembelajaran IPS sekolah dasar mengacu pada subjek personal pedagogik. Yang pertama kita membahas karakteristik pembelajaran IPS SD kelas tinggi. Dalam proses pembelajaran IPS SD kelas tinggi sekolah dasar dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar. Metode mengajar yang dapat digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar adalah yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi dan bermain peran, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam karya wisata, yang ketujuh penugasan, yang kedelapan proyek, yang kesembilan studi kasus, dan yang 10 observasi dan pengamatan. Kemudian hal-hal yang merupakan contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran IPS kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu mendeskripsikan peraturan atau silsilah dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, membandingkan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, melakukan diskusi kelompok tentang terjadinya jual beli. Yang kelima, menafsirkan peninggalan-peninggalan sejarah. Yang keenam, menyajikan hubungan antar sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian yang kedua kita membahas peristiwa. Sebagai guru perlu kiranya mencari upaya untuk lebih menjelaskan pengertian peristiwa ini dengan cara sederhana kepada anak didik kita yang masih di bangku sekolah tingkat SD. Misalnya dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, coba kamu sebutkan kejadian yang terjadi di rumahmu pada hari kemarin. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang menonton acara televisi pada hari kemarin? Ada berita kejadian apa saja? Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, untuk anak laki-laki tahun berapakah disunat? Untuk pertanyaan yang keempat, ceritakan pengalamanmu ketika masa liburan sekolah, ada kejadian apa saja? Yang kelima, apakah tugas kamu di rumah? Selanjutnya, fakta. Secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar, ada. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan. Realitis yang real, benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Menurut Banks 1985-81, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusannya sederhana. Fakta juga adalah data aktual. Contohnya, yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Yang kedua, jarak antara kota A ke B adalah 150 km. Yang ketiga, bumi berputar mengelilingi matahari. Namun demikian,
Perlu disadari bahwa fakta bukan tujuan akhir dari pengajaran IPS. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas, sebab kemampuan kita untuk mengingat sangat terbatas. Fakta itu bisa berubah pada sesuai waktu, misalnya tentang perubahan iklim suatu kota, perubahan bentuk pemerintahan, dan sebagainya. Fakta hanya berkenan dengan situasi khusus. Selanjutnya konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Misalnya, kita katakan binatang klasifikasi dari jenis-jenis makhluk yang disebutkan di atas. Jika kita sebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Telah dikemukakan di atas bahwa membentuk konsep pada diri anak tidaklah mudah. Hal itu disebabkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan memilih kelompok yang diobservasikan berdasarkan satu atau lebih karakteristik umum, agar dapat mengabstraksikan dan membuat generalisasi. Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa konseptualisasi adalah proses mengkategorisasikan dan memberi nama pada sekelompok objek. Yang terakhir, generalisasi dan bagan hubungan antar peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang generalisasi jika diperbandingkan dengan konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat tidak di dalam kalimat yang sempurna. Yang kedua, generalisasi memiliki dalil konsep tidak. Yang ketiga, generalisasi adalah objek dan impersonal, sedangkan konsep subjektif dan personal atau berbeda antara seseorang dan lainnya. Yang keempat, generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Itulah tadi materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.